Akhirnya gue penasaran. Ada beberapa data yang belum gue tampilin di sini. Belum sayang. Belum ada waktunya itu muncul. Bentar ya, rokok gue mati. Kalau memang kalian ada bermasalah di situ, itu dengan sengketa di pengadilan. Kalau ada putusan pengadilan baru. Tapi dari kalimatnya ini, gue ngakak sih. Iya, dia merasa dia bisa mengosongkan gitu. Datang untuk pulang, tapi kok masih ada orang lah. Terus, aduh, bentar. Ya Allah. Bu, ngapain begini-begini, Bu? Iya. Baju hitam, celana hijau pupus, keren loh, Ibu. Sebenarnya nggak tega gue begini nih, nggak tega. Cuman harus gue sampein karena gue ngelihatnya di sini sudah terjadi sesuatu yang di luar batas buat gue. Ya, ini si Raul nih, tuh. Ya, ini si Raul nih. Tuh ada TikToknya tuh. Nah, 3, 4, Des, hop, buka cadar. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap sangat berbahagia. Dan jangan lupa kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gua kali ini karena gua kan udah bilang tadi gua penasaran banget sama Aliyah istrinya Fahim ini. Dan gua di sini sebenarnya ditemenin sama beberapa temen gua, pengen ngajak kalian ikut komentarin, boleh nggak? Nah, mereka nggak mau sih ya. Tapi ya nggak apa-apa. Jadi kembali ke konten. Ya gue heran aja waktu malam itu dia datang, kok bisa bawa masa, kok bisa dengan wartawan. Ya, gue nggak bilang wartawannya itu dibayar, nggak bilang begitu. Cuman kok bisa gitu ya kan? Apakah dibayar? Ya kita nggak tahu ya kan, ngopi dulu. Malam loh itu malam. Malam bukan jam kerja, bawa masa terus ada wartawan terus. Jadi kan akhirnya gue penasaran. Boleh dong ya penasaran ya? Ya penasaran kan belum ada deliknya ya. Ya. Akhirnya gue mencoba mengulik. Gue ngulik. Dan biasanya yang gue kulik biasanya sih panas. Tapi mudah-mudahan Nyai ya orang ini ya. Nyai Alia. Iya Nyai. Lihat ya. Ini waktu di wawancarai waktu penggerudukan. Walaupun mereka kan tidak ada adab untuk pamit kepada saya. Penampilannya sedangkan mereka bermukim di sini luar sudah biasa, bulan dan hampir bisa dihitung tahunan yang ada di sini. Seperti itu. Tidak ada surat pindah, dan sekarang mau dikeluarkan, mintanya surat pemberitahuan. Oh, dikeluarkan. Iya. Bentar, diam dulu. Warga yang Diam dulu. Mana tadi itu? Diam dulu. Mana mukanya tadi? Nah, di sini lihat. Penampilannya nyai banget gitu. Dengan cadar. Ya Allah, Masya Allah. Jadi gue sempat husnuzon gitu. Awal-awal memang belajar agama. Akhirnya gue penasaran. Ada beberapa data yang belum gue tampilin di sini. Belum sayang.
Belum ada waktunya itu muncul. Bentar ya, rokok gue mati. Ada waktunya muncul. Dan ada satu tokoh yang mendampingi Lia waktu pengerudukan itu, cewek juga. Panggilannya Roul, kalau nggak salah. Nih ya, gue tampilin ya. Roul ini juga Masya Allah. Jadi terkenal dah lu. Masuk di channel Babe Aldo. Nonton ini sambil ngopi guys. Nih ya, si Roul. Nyai Roul mungkin ya. Kan bibinya Nyai itu Nyai juga ya? Oh Nyai juga ya, oke. Gue takut salah nyebut kan, nggak enak Nyai kan. Nih. Dengan sebagainya apa tidak bisa? Nah, lu dengerin sendiri tuh. Bagian ada yang Karena mereka sudah ini sudah sabar. Ibunya mau pulang kok ditutupin pintu. Ibu Nyai mau pulang kok ditutupin pintu. Kalau mau pulang nggak bawa masa kakak. Kalau mau pulang nggak ngusir ibunya Fahim kakak. Pulang kok bawa masa, bawa wartawan. Tapi keren. Iya, mau pulang. Katanya mau pulang. Bawanya, kok bawa masa? Kok ngusir? Istri itu bisa jadi bekas istri sayang, tapi ibu nggak pernah jadi bekas ibu. Jadi kalau kedudukan lu sama Fahim itu masih bisa cerai. Tapi kedudukan ibunya Fahim sama Fahim nggak akan pernah selesai itu. Sampai di Yaumil Mahsyar. Nah dari sini gue mulai curiga. Alia ini beneran Nyai yang ngerti agama apa kagak gitu. Mulai curiga dong gue. Masa dia nggak tahu hukum agama? Bagaimana kedudukan seorang ibu kepada anak? Ya kan? Apalagi anak laki-laki. Katanya mau pulang, tapi bawa masa. Kayak nggak bisa ngomong baik-baik. Udah gitu pakai surat-surat. Surat-suratnya juga gue ketawa udah gue bahas tadi ya. Surat perintah pengosongan pesantren. Lu siapa yang nyuruh pengosongin pesantren? Pesantren itu punya yayasan. Ya, dan untuk perubahan pengurusan yayasan itu lewat. Kalau memang kalian ada bermasalah di situ, itu dengan sengketa di pengadilan. Kalau ada putusan pengadilan baru. Tapi dari kalimatnya ini, gue ngakak sih. Ya, dia merasa dia bisa mengosongkan gitu. Datang untuk pulang, tapi kok masih ada orang lah. Terus, itu ibunya Fahim, mertua lu. Lanjut. Sedangkan yang di dalam kan bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Ibunya Fahim itu. Yang melahirkan Fahim. Ya begini. Dari kalimat ini gue ngelihat Alia kayaknya salah pergaulan kayaknya. Masa ibu mertua dibilang bukan siapa-siapa? Ini Fahim kayaknya nggak istikharah nih waktu nikah nih. Lu gimana lu? Kebayang gak lu punya istri nggak ngakuin ibu lu? Kalau gue, ibu gue nggak diakuin, jangan jadi bini gue lu. Kan gitu ya. Tapi ini bukan Alia loh ya. Ini Kak, menurut informasinya dia nih di akhir ada dia ini bibinya kalau nggak salah. Ya kita lanjut. betul. Yang berhak Nyai ya. Iya, yang berhak kan Bu Nyai. Yang berhak Bu Nyai. Yang berhak lah Fahim lah. Dia cuma istri. Fahimnya masih proses. Fahim itu masih tersangka, belum terdakwa. Belum. Dia masih tersangka, naik jadi terdakwa di pengadilan, nanti lalu jadi narapidana. Ya kan? Ini masih tersangka belum tentu vonis bersalah. Langsung ini di sini gue melihat ini salah pergaulan kakak ini. Bapak tahu dari mana? Bentar dulu kita selesaikan ini. Ini bakal kocak dan bakal ada yang panas sih. Yang panas minum air banyak-banyak. Takut kepanasan ngebul. Ibu warga sini. Saya tantenya. Oh, saya tantenya. Ada pengakuan dari dia ya. Saya tantenya. Baik. Namanya siapa sih? Raul Hafifah. Roul Hafifah. Dari sini ada pengakuan namanya dia Roul Hafifah. Dan Roul Hafifah itu ternyata punya akun medsos. Akun medsosnya ada akun TikTok. Kalian mau lihat sebagian akun TikToknya? Ding 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 ding. Mau apa kagak? Ayo. Mau apa kagak lu? Inilah Ibu Roul Hafifah, bibinya Alia, sang Nyai yang luar biasa, yang katanya mau pulang tapi datang bawa masa. Kita tampilnya, salah. Kita tampilkan
Raul Hafifah di TikTok. Yang pertama, mau pakai bismillah gue takut salah anjir. Yalah, itu dah ya. Kenapa duduknya begitu, be? Mau ngakak gue. Nih. Yang merasa paling bener nih, yang bilang bahwasannya orang tuanya Fahim nggak berhak apa-apa. Begini modelnya. Nah tuh. Aduh, bentar. Ya Allah. Bu, ngapain begini-begini, Bu? Iya. Baju hitam, celana hijau pupus, keren loh, Ibu. Inilah Raul Hafifah. Iya. Yang Nyai ini, guys. Iya, ini ngerti hukum agama ini. Ngerti banget yang begini ya. Yang begini ngerti hukum agama ya. Kalian masih kuat nggak dilanjutin nih? Masih kuat? Dikit-dikit aja ya. Ya kan gini, orang itu kan menerimanya ada yang kuat, ada yang enggak. Itu kan tergantung yang menerima. Gua harus banyak-banyak minum kopi kayaknya ngeliat ini. Ya Allah. Gue nggak kuat lama-lama juga karena ada copyright, guys, kalau lagunya begitu ya kan. Nah itu pas gayanya begini lagi gue post. Ada lagi, guys, ini nggak gue tampilin semua nih. Nggak gue tampilin semua. Ini bibinya Alia nih. Alianya nanti ya, sabar. Satu-satu sayang, supaya masyarakat tahu. Rakyat Indonesia tahu bagaimana mestinya hukum ditegakkan. Jangan main dengan intimidasi massa begitu dong. Ya kan kakak? Kan ada hukum. Tapi ini Raul Hafifah. Bibinya Nyai Alia. Kita lihat lagi Raul Hafifah yang tadi ngomong. Ibunya Fahim itu nggak berhak apa-apa itu. Jujur aja, guys. Di sini gue bukan mau ngebela Fahim. Gue kasihan sama ibunya. Merasa terusir dari rumah anaknya sendiri. Lu kalau punya perasaan, ibu itu udah tua, anaknya lagi dapat musibah seperti itu, masih dalam proses digeruduk massa dengan mengatasnamakan begitu. Tadi bunyainya ada ya, bunyai Alia yang paling top. Ini bibinya nih yang bilang, yang mendampingin Raul Hafifah. Ada di medsos, nggak apa-apa ditampilin, dia nampilin di medsosnya. Ada di medsosnya. Artinya memang boleh. Itu belum data-data yang lain yang gue punya. Gampang sayang. Gue melakukan ini semua biar rakyat Indonesia melek matanya. Jangan cuma lu ngelihat dari media sebelah, lu nggak dapat perbandingan. Inilah perbandingan informasi. Sama-sama kita punya media untuk informasi sayang. Nih gue tampilin lagi berikutnya, video kedua. Dari Raul Hafifah. Legendaris ini, Bunyai. Bibinya Bunyai. Di sini nih gue mau nanya sama orang sini nih. Bunyai itu berarti orang yang berilmu agama ya? Ya. Kira-kira ilmu agama apa yang begini dipakai nih ya? Serius gue. Gua kayak, lu boleh ngintip deh, nggak usah ngeliat muka, ngintip aja nggak apa-apa lu dari sini. Aduh, begini ya. Ya, agama. Ya. Udahlah. Nih ya, video. Video bekirutnya. Siapin mental. Tuh lihat. Ya Allah. Sebenarnya nggak tega gue begini nih, nggak tega. Cuman harus gue sampein karena gue ngelihatnya di sini sudah terjadi sesuatu yang di luar batas buat gue. Ya, Fahim itu dituduh cabul. Oke. Ada pengadilan, ada polisi. Kita hormati itu proses hukum. Selama itu berjalan udahlah, nggak usah ngapa-ngapain dulu gitu. Buat apa kalian harus menggeruduk pondok pesantren? Di situ masih ada murid-murid. Dan luar biasa komentarnya di media sosial. Wah, ibu-ibu anak-anak itu membutuhkan Bunyai yang gimana? Lu giliran media yang lu bawa, lu pakai cadar. Ya, lu bawa nih bibi lu nih, begini modelnya. Tuh. Ini agama apa yang begini? Kira-kira yang begini
Loh, tapi itu kan nggak pengaruh sama aliannya, Be. Kata siapa? Nih, lo lihat video ini. Kenceng suaranya, bentar, gua kecilin. Kaget gue. Kenceng banget. Ya, ini si Raul nih. Tuh. Ya, ini si Raul nih. Tuh ada TikToknya tuh. Nah, 3, 4. Tes, hop. Buka cadar. Lu depan wartawan pakai cadar. Ngomong lu atur. Di TikTok lu buka cadar. Lu pamerin di TikTok. Udahlah. Nggak perlu begini sebenarnya. Cari jalan baik. Cari jalan baik. Lu pakai perasaan dikit. Itu ibunya Fahim di situ. Ada anak-anak di situ. Jangan mengintimidasi dengan massa. Masing-masing kita ini punya aib. Masing-masing kita punya aib. Selesaikan dulu masalah Fahim itu sampai pengadilan. Hormati proses hukum. Ya. Jangan sampai maksa kita ini akhirnya bongkar-bongkaran aib. Nggak enak gini nih. Gue nggak suka. Tapi ini terpaksa gue lakuin. Karena gue menilainya. Ini menurut penilaian gue. Lu di depan media. Lu bisa datangin orang-orang dengan massa. Lu bisa pakai media seperti itu. Seolah-olah lu dengan cadar. Lu punyai. Nih apa? Bibi lu begitu. Bibi lu Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dapat hidayah semuanya. Ya. Dan ini kenapa gua tampilin? Biar masyarakat juga tahu. Ya, silakan masyarakat menilai. Yang begini punyai. Yang begini mengurus pondok. Yang begini. Kembali ke diri kalian masing-masing, silakan menilai. Gue Bebe Aldo, YouTuber rakyat biasa. Yang masih punya banyak data. Yang bisa gua tampilin kapan saja. Tapi tinggal tunggu waktunya. Mohon diri, mohon pamit. Mohon doa, wabillahi taufiq wal hidayah. Waradha wal inayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sayang. Ibunya Fahim itu orang tua. Hormatilah. Lu gak suka sama Fahimnya, paling gak hormati ibunya. Jangan begini sama orang tua. Gak baik, lu juga perempuan. Hormati ibu. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.